Ya. Kalau makmumnya itu tidak mendengar bacaannya imam, sholatnya jahar, tetap sholatnya jahar, tapi dia nggak dengar. Bisa nggak dengar karena memang nggak ada pengeras suara, jauh dia jaraknya dari imam, nggak dengar. Maka ketika makmum itu tidak dengar, ya, mendengar, fa'ikana yasma'u qira'atal imami, maka jika makmum dapat mendengar, itu dapat mendengar akan bacaan imamnya, ini sholat jahar. Ya, kurihalahu qira'atu surati, maka dimakruh lahu bagi si makmum akan membaca surah sholat maghrib. Dengar Fatihahnya surah, Fatihahnya imam, dengar surahnya imam, dengar, ya, maka dimakruh baca surah, bukan Fatihah. Kalau Fatihah memang wajib tetap baca setelah imam Fatihah, habis itu makmum baca Fatihah, nggak baca surah. Kalau sholatnya jahar dan makmum dengar bacaan imamnya. Kalau nggak dengar, boleh baca surah, boleh makmum. Habis, wa fi wujubil fatihati qaulani, dan pada kewajiban membaca Fatihah qaulani, yaitu ada dua qaul, dua pendapat ulama. Asahuhuma tajibul, bermula yang paling sahih di antara kedua pendapat tersebut, yaitu tajibu, wajib baca Fatihah, wajib. Wasani, pendapat yang kedua, nanti juga tajibu, yaitu nggak wajib Fatihah. Wa in kana la yasma'ul qira'ata, dan jika adalah si makmum tidak dapat mendengar akan bacaannya si imam, ya, fasahihu, maka pendapat yang sahih wujubul fatihati wastihbabus surati, yaitu wajib baca Fatihah dan sunnah juga baca surah. Jadi si makmum nggak dengar bacaannya imam, maka yang benar yang Fatihah wajib, surah sunnah. Surah emang hakikatnya sunnah. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Wakilah, dan dikatakan ulama lain lagi, lah tajibul Fatihah, nggak wajib baca Fatihah walaupun makmumnya dengar bacaan imamnya. Udah diborong. Wakilah, dan dikatakan ulama lain lagi, tajibu, wajib baca Fatihah si makmum. Wala tajibu tastahibbus suratu, wala tustahabbus suratu, dan tidak disunahkan baca surah. Fatihah wajib, surah tidak. Pak, kalau ada khilaf-khilaf begini, udah kita yang udah dijembatani sama guru-guru kita saudara kecil, udah jamahin. Begini ribet jadinya, terus ribet jadinya sholat kita. Ini selayang pandang untuk agar kita tahu tentang perbedaan pendapat, ya sudah. Andai kata kita sudah imam lagi sholat kita dengar, habis itu kita baca Fatihah, udah selesai gitu. Yang kita praktekin dulu, udah jangan diganggu-ganggu. Udah itu udah enak, udah itu. Watajibu qira'atul Fatihati fi takbiratil ula min sholatil janazati, wajib hukumnya oleh membaca Fatihah fi takbiratil ula, di dalam takbir yang pertama
ulama dari sholat jenazah. Ketika takbir Allahu Akbar sholat jenazah, habis itu kan Fatihah. Nah, baca Fatihahnya itu wajib. Wa amma qiraatul Fatihah di sholatin nafilati, dan adapun membaca Fatihah di dalam sholat nafilah, sholat sunnah, fala budda minha, maka tidak boleh tidak atau mesti minha dari membaca Fatihah. Pak, mau sholat wajib ke yang 5 waktu, mau sholat sunnah ke, tetap yang namanya Fatihah wajib. Kenapa? Karena rukun. Kalau surah di sholat wajib yang 5 waktu, di sholat sunnah itu tetap surah sunnah, ya, tetap surahnya sunnah. Mau satu surah utuh atau potongan ayat, tapi bagusnya satu surah utuh daripada potongan ayat. Dia hafal nih surah-surah tertentu, cuman potongan-potongan, itu bagusan satu surah utuh walaupun dia pendek surahnya, gitu. Kan kayaknya wah agak keren ini nggak baca surah ini. Kalau surah potongan Quran kan keren, kelihatan begitu, gitu. Kalau bicara sah-sah, tapi Abdullahnya apa? Yang satu surah utuh, ya, begitu. Karena kalau satu surah utuh ibarat alur cerita habis, lengkap gitu, ya. Wahtalafa ashabuna, ulama-ulama kami imam yang berpendapat ulama Syafi'i berbeda pendapat di tasmiyatiha, di dalam ya membaca Fatihah, ya bismillahnya Fatihah fiha di dalam sholat, membaca bismillahnya Fatihah di dalam sholat. Fatihah kan rukun. Ini bismillahnya wajib apa enggak? Nah, di sini ulama beda pendapat. Sepakat ulama Fatihah itu 7 ayat. Enggak ada yang tidak sepakat, semuanya sepakat. Yang tidak sepakatnya, apakah bismillah itu masuk ayat dalam surah Fatihah atau bukan? Nah, itu yang tidak sepakat. 7 ayatnya sepakat bukan? Faqala Qafal, Imam Qafal berkata, Imam Qafal namanya itu Imam Marwazi Abdullah bin Ahmad, itu nama aslinya Imam Qafal, Marwazi Abdullah bin Ahmad. Itu sama wajibatan, ya, dinamai dia baca apa namanya bismillah dalam Fatihah itu wajib. Fatihah bismillah dalam Fatihah wajib. Waqala sahibul Qadhi Husain, dan sahabatnya Imam Qafal, Imam Qadhi Husain berkata, tusama syarton, bismillah di dalam Fatihah dinamakan itu sebagai syarat saja. Artinya ketika itu sebagai syarat bismillah dalam Fatihah, ya, enggak menjadi wajib. Kalau wajib itu mesti dibaca. Wa qala ghairuhuma, selain keduanya Imam Qafal dan Imam Qadhi Husain, usama ruknan, dinamai bismillah dalam Fatihah itu rukun karena masuk ayat. Wa huwa al-azhar. Nah, pendapat yang ini pendapat yang al-azhar. Pendapat yang al-azhar. Berarti kalau udah rukun itu masuk ayat. Nah, bismillah itu Pak
ada bedanya. Udah saya terangin dulu ya, bismillah. Belum ya. Ma huwa hukmu qiraatil basmalah fi sholati.